Let's go. Kembali lagi di offside challenge kedua, dan saya harus menang di challenge kali ini. Hari ini ada offside challenge yang kedua, aku nggak mau lagi kalah kayak offside challenge yang pertama. Dibanding offside challenge yang dulu, bahan-bahan kali ini lebih sedikit. Bakal bikin apa ya? Selamat datang kembali di Galeri MasterChef Indonesia season ke-7 ini. Kalian adalah top 8. Congrats. Top 8, aku benar-benar bersyukur dan bahagia. Semoga aku bisa melangkah terus dan sampai di tujuan aku di MasterChef Indonesia season 7. Aku masih nggak nyangka bisa berada di top 8, tapi yang jelas masuk di top 8 bukan hanya keberuntungan. Seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, today kita akan melakukan offside challenge. Kali ini cuma ada 8 orang offside-nya. Berarti 4 lawan 4. Wow. Challenge kali ini, kalian akan memasak untuk para tamu-tamu yang spesial, yang kurang lebih berjumlah 20 orang. 4 orang masak untuk 20 tamu, kalau nggak bisa sih keterlaluan ya. Dan kalian akan memasak untuk kru dan para pemain sinetron Amanah Wali 4. Aku excited banget sih, karena pasti kali ini akan lebih seru. Masa buat artis. Semoga sih ada Cynthia Mariska. Kalian akan memasak hidangan lunch atau makan siang, dan mereka akan datang untuk menikmati hidangan yang kalian masak pada saat makan siang, break syuting mereka. Seperti offside challenge yang sudah pernah kita lakukan, sajikan hidangan yang enak, terbaik, karena seperti sebelumnya, offside challenge kali ini juga mereka yang akan menentukan siapa pemenangnya. Jelas? Yes, Chef. Oke, offside artinya akan terbagi dengan 2 tim, ya. Ada tim kuning dan juga tim merah. Dan sudah ada 8 orang, kalian akan terbagi menjadi 2 grup. 1 tim berisi dengan 4 anggota. Oke, untuk pembagian tim, warna kuning atau warna merah. Orang pertama, silakan. Adit, obok-obok fishball-nya. Saya menjadi orang pertama yang mengambil undian di dalam fishball. Saya sih berharap banget kalau misalkan bisa satu tim sama Bang Hamzah dan juga Faiz. Adit, silakan. Kamu pilih salah satu dari teman kamu siapa yang akan mengambil undian. Faiz aja, Chef. Oke, Faiz. Silakan, Faiz. Aku pengen banget satu tim dengan Bang Hamzah, karena Bang Hamzah paletnya bagus dan dia juga dewasa. Oke, Faiz, who's next? Bang Hamzah. Hamzah, silakan. Faiz manggil nama saya. Ya udah, saya maju dengan semua keyakinan saya dan saya ambil. Silakan, who's next? Jadi Silakan, Jerry. Saya sih terserah mau dapat yang warna merah atau warna kuning apronnya. Cuman yang penting dapat temennya itu yang sesuai sama yang saya pengenin. Jerry next. Siapa? Nindi, go. Waktu aku ngambil undian, aku cuma bisa berharap semoga aku dapat tim yang cocok dan kompak. Nindi siapa? Audrey. Audrey, silakan. Ketika mengambil undiannya, aku cuma berharap semoga tim ini menjadi tim yang hebat. Oke, Audrey, kamu pilih siapa? PK. PK, silakan. Berarti kelapa terakhir ya. Karena udah top 8, pasti semuanya bagus. Jadi mau satu tim sama siapapun, ya terserah. Oke. Angka apa? Silakan. Menurut aku, apron merah atau kuning nggak jadi masalah. Yang penting timnya. Oke, untuk kalian semua, silakan dibuka. Kalian akan mendapatkan tim warna apa? Aku buka terus aku dapat merah. Siapa aja yang dapat merah ya?
Semoga aja timnya bisa diajak kerjasama. Hamzah? 3, 2, 1, buka. Wow, aku dapat tim kuning. Oke, saya akan recap ya. Berarti Adit, Audrey, Nindi, dan juga Faiz tim merah. Hamzah, Jerry, Klava, Beka tim kuning. Aku sekelompok sama Hamzah, Jerry, dan Beka. Waduh, di otakku ini cuma ada kacau. Gimana ya aku kerjasama dengan Jerry dan juga Hamzah? Aku satu tim dengan Audrey, Nindi, dan juga Adit. Harusnya sih tim ini oke, karena di challenge-challenge sebelumnya aku pernah bekerja sama dengan mereka semua. Ternyata aku setim lagi sama Audrey dan Faiz. Walaupun harus ada Adit lagi, aku yakin tim aku pasti tetap menang. Kalian setuju dengan timnya? Adit? Ya, Chef. Bagaimana? Ya, setuju ya, Chef. Setuju saja. Kamu tim merah. Tim merah. Ada Audrey, Nindi, dan Faiz. Ya. Jika kamu disuruh menukar salah satu anggota tim kamu tukar siapa? Saya sih pengennya ada Bang Hamzah ya. Jadi yang kamu ganti siapa? Kemungkinan Nindi. Kenapa? Saya ingin menukar Nindi dengan Bang Hamzah. Karena di offset challenge sebelumnya, Nindi itu asem. Asam, gitu ya? Gitu. Hamzah, jika kamu mesti menukar salah satu tim kuning kamu? Beka Sama siapa? sama Audrey. Sama Audrey. Karena di sini pun aku belum pernah satu tim sama Audrey, aku juga ada keinginan ingin satu tim bersama Audrey. Bang Hamzah mau tuker aku sama Rere. Ya nggak apa-apa sih, nanti kalau kalian PT berempat, yang jago-jago tuh saingan. Oke, kalian sudah mendapatkan warna tim kalian. Sekarang bergabung dengan tim kalian masing-masing. Tim merah di barisan depan, tim kuning di barisan belakang. Silakan. Oke, sekarang ini suatu hal yang sangat penting di mana kalian harus pikir dan atur strategi dengan baik. Kami persilahkan untuk berdiskusi untuk menentukan tim kapten. Kalian ingat tim kapten punya tanggung jawab yang sangat besar. Silakan berdiskusi. Saat berdiskusi, aku menawarkan diri menjadi kapten karena aku yakin aku bisa mengontrol dan memandu tim ini menjadi pemenang. Ternyata aku dipilih jadi tim kapten lagi sama tim aku, tapi aku harus berusaha semaksimal mungkin karena aku udah dipercayain oleh mereka. Aku setuju banget Beka menjadi kapten tim kuning. Karena manajemen tim dia itu sangat baik dibanding aku, Jerry, ataupun Hamzah. Oke guys, come on. Oke. Tim merah siapa kaptennya? Audrey, Chef. Audrey, ya. Kemarin baru dari pressure test. It's okay. Sebagai kapten, aku akan bekerja keras dan membantu teman-teman dan membawa tim ini menjadi pemenang. Untuk tim belakang siapa? Beka. Beka. Again. Kenapa nggak kamu aja sekalian, Hamzah? Karena ini kayaknya masaknya lumayan ribet, Chef. Beka, kenapa kamu kurang semangat menjadi tim captain? Gugup, Chef, soalnya terakhir pressure. It's okay, ya kan? It's okay. Oke, yang salah bukan kamu, paling ya tim kamu kan. Sebenarnya aku ada ketakutan untuk kalah lagi dan bawa tim aku ke pressure test lagi. Cuma ya bagaimana, karena udah keputusan bersama, aku harus terima. Komposisi dari tim kuning cukup menakutkan buat aku karena mereka punya kapten yang cukup cermat dan 3 orang terkuat di galeri. Kali ini bakal jadi challenge yang sangat berat buat tim aku. Oke, sekarang kalian bisa ambil peran kalian, dimulai dari tim merah. Kapten duluan. Oke, Beka, silakan tim kuning kapten. Oke, kalian sudah mendapatkan tim dan juga kapten kalian. Sekarang kita akan tentukan menu yang akan dimasak. Waktu ngelihat menu tim merah, aku bener-bener lega banget. Dan ini bikin aku tambah yakin kalau ada pertanda baik buat tim kita. Oke,
Oke, untuk tim kuning, kalian akan memasak bento yang berisikan Japanese rice, steam rice-nya, soy ginger grilled chicken, tamago and gyoza, and tempura of carrot, zucchini, and sweet corn. Dan untuk tim merah, kalian akan membuat bento berisikan Japanese rice, steam rice, baked miso salmon, tamago and gyoza, enoki, eggplant, and sweet potato tempura. Dari menunya sendiri, aku agak pesimis karena kalau aku pribadi disuruh pilih salmon atau chicken, aku pasti lebih pilih salmon lah. Ternyata sudah di set, tim merah masak apa, tim kuning masak apa. Dan aku dapat salmon, seneng banget. Masing-masing tim, seperti yang saya katakan tadi, akan memasak untuk 20 bento box. Karena kita akan kedatangan 20 tamu spesial. Jelas? Yes, Chef. Masak buat 20 orang untuk tim Amanah Wali. Aku yakin kita bisa, tapi ini cuma 4 orang. Silakan ke bench kalian masing-masing. Merah di depan, kuning di belakang. Chef. Thank you, Chef. Let's go. Oke guys, ingat ini adalah tim challenge. Gunakan semua skill kalian, communication, time management, ya. Teamwork is important, ya. Paham? Yes, Chef. Kalian suka tidak suka, kalian mendapatkan teammates kalian siapa. Tapi kalian harus set aside your ego dan juga work di satu goal, yaitu adalah untuk menang. Untuk menjadi pemenang, kalian membutuhkan teamwork yang bagus. Ya? Yes, Chef. Dengan anggota tim merah saat ini dan menu salmon, saya yakin kita pasti bisa menang. Walaupun menunya nggak sesuai sama yang aku mau, tapi setidaknya tim kita itu punya anggota-anggota yang kuat. Dan untuk kalian sebelum masak, jangan lupa terapkan 3M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Khusus untuk MasterChef Indonesia, kalian harus memakai mouth shield. Waktu memasak kalian 120 menit. Dimulai dari sekarang. Saat ini, kru dan para pemain sinetron Amanah Wali masih dalam kegiatan syutingnya. Dan nantinya, mereka akan menyantap makan siang yang dibuat oleh kontestan MasterChef. Oke, langsung ya, nasi. Pak Is, langsung bikin langsung 1/1. Tutis kayaknya deh. Tutis. Kalau ayam tuh yang penting mixer banget. Adit, lu anggapannya kan asisten gue banget. Bikin balance aja. Balance saja. Satu. Oke. Tim merah dan tim kuning harus menyelesaikan tantangan offside kali ini dalam waktu 120 menit. Saat pembagian tugas, aku menentukan mereka kerjain apa aja. Audrey nunjuk aku buat handle nasi dan juga tempura. Aku sih terima-terima aja karena ini perintah dari kapten. Saya mendapatkan tugas untuk membuat gyoza. Dan aku kebagian untuk bikin salmon dan sausnya. Depan nasi, aku sangat senang dengan komposisi tim ini. Aku dapat Adit yang super fokus, Nindi yang sangat fleksibel, dan Faiz yang super cekatan. Speed up ya. Make it nice. Let's go. Aku, Jerry, Klava, kita sepakat karena ini very technical, kita bertiga harus masak. Dan memang juga BK punya track record yang bagus waktu jadi kapten tim biru. Karena aku kapten, aku kebagian job desk yang ringan karena aku harus ngecekin setiap kerjaan tim aku harus benar. Untuk pembagian tugasnya, Bang Hamzah pegang chicken, BK pegang tempura, Klava pegang tamago, dan saya sendiri pegang nasi dan juga gyoza. Sebenarnya aku ragu-ragu untuk bikin tamago karena pada dasarnya aku juga nggak bisa. Tapi ya telur lipat doang, masa nggak bisa? Sebenarnya aku nggak tahu sih tingkat ketebalan motong wortel untuk tempura tuh segimana. Saat aku masak dan lihat sekeliling aku
Kayaknya aku harus mulai bantuin Beka. Dia terlihat mulai keteteran. Coba ya, coba aku ini ya. Segini tuh. Harusnya segini aja, Bek. Jadi nggak terlalu tebal dan nggak terlalu tipis. Nasi udah masuk. Ntar lagi. Oke, menit. Oke. Jadi lu udah siapin air buat ngeblend cabbage? Kenapa? Nanti dikasih garam biar warnanya nggak berubah. Siap. Pokoknya manis, asam, itunya dapat, sama bau misonya dapat. Chef, bikin nasi sama gyoza, Chef. Itu apa aja? Udang sama paha ayam, Chef. Udang sama paha ayam? Iya. Kasih minyak lagi ya dalamnya. Minyak, Chef. Oke, Chef. Supaya lebih juicy kan? Oke, Chef. Terus itu? Seasoningnya apa aja? Sesame, garlic, ginger, salt, pepper, scallion, ntar sama cabbage. Di blend sebentar, habis itu baru dimasukin, Chef. Chef Juna? Ya. Chef. Wait. Kenapa dibikin kayak gini? Kita baru di steam. Oh, mau di steam lagi ya? Chef, kita taunya gini, Chef. Saya nggak tahu bikin nasi. Nasi Jepang? Kamu nggak tahu cara bikin nasi? Chef Arnold sempat nanya, kenapa saya masak nasi nggak langsung di pan aja, tapi kenapa saya steam lagi? Sebenarnya saya lebih yakin aja kalau masaknya di steam. Harusnya bagaimana? Loh, kok lu pakai wok? Makanya. Ya udah kok mau steam lagi nanti. Ya, saya steam lagi nanti, Chef. Udah. Jadi aduh. Caranya simpel. Pakai saucepan atau pan, ya. Nasi sama air perbandingannya sama, tapi berasnya udah dicuci 2 kali. Sampai mendidih, Sampai apinya mendidih, kecilin. terus apinya kecilin. Udah biarin. Ya, sampai airnya hilang, kena nasinya, baru kecilin paling kecil tutup. Dah. Ya liwet gitu, Chef. Chef Arnold dan Chef Juna datang nih ke bench kita dan memberi masukan untuk memasak nasi yang benar. Mudah-mudahan nasi kita matang dengan sempurna. Fondasi super asin, hati-hati masukinnya pelan-pelan. Dikit-dikit aja terus diincip. Soalnya katsuobushi nanti juga lebih asin lagi. Aku selalu berputar di 3 stasiun tersebut supaya mengecek apa yang bisa dibantu dan hasilnya harus bagus. Pakai. Oke, waktu kalian sudah berjalan 30 menit ya. Ya, Chef. Tinggal 1,5 jam lagi. Ya, Chef. Oke, waktu kalian sudah berjalan 30 menit ya. Ya, Chef. Tinggal 1,5 jam lagi. Ya, Chef. Oke, jadi gimana? I think perbedaan menu ya, semua sama ya? Kecuali main course yang apa? Japanese. Main protein. Main Except protein. ini, ada tempuranya, ada tamagonya, ada bahan-bahannya ini. Kalau misalnya tadi tim kuning si BK itu apa? BK itu soy ginger grilled chicken. Chicken dan juga salmon. Seharusnya sih selesai 2 jam 4 item. Again, I think it's about time management dan juga everybody harusnya suka Japanese food, Japanese flavor. Tetapi the basic stocks, dashi stocks dan lain-lain tuh it has to be nice. Dan juga balancing dari miso, soy ginger semua tidak overpowering di misonya atau di soynya sendiri. It seems simple tapi masih cukup technical ya. Kalau ada semua asin-asin nggak enak tamago gitu yang ya. baik dan benar.
Japanese is a simple, elegant food. Ya, oke. Gimana, Audrey? Halo, Chef. Gimana? So far so good. Ini lagi dingin marinasinya. Biar cepat dingin, terus bisa langsung marinasi. Kalau bisa kepanasan, nanti salmonnya udah kukuh duluan. You don't say. Anyway, gyoza, you know how to make gyoza? Yes, Chef. Begitu udah dilipat, diisi pan, brown, terus kalau bawahnya udah brown, terus dikasih air, steam effect, tutup, airnya udah habis, angkat, geser dikit, angkat. Bisa. Becca. Hai, Chef. Gimana menjadi tim captain untuk kedua kalinya? Deg-degan sih, Chef, tapi... Tapi semua under control kan? Iya, under control. Ya, it's okay. Kan kemarin udah belajar dari ini. Berarti kalau misalnya mereka mempercayakan kamu untuk di sini kan nggak mungkin untuk menggagalkan. Iya, Chef. Oke, jadi pede? Pede, Chef. Harus, ya? Harus. Oke, Chef. Oke, jadi kemarin aku udah press test, sekarang offset challenge, dan aku jadi kapten. Aku bakal ngeluarin potensi terbaik aku. Dan aku cukup bangga mendapatkan personil tim yang seperti ini. Mereka mau ikut susunan pembagian tugasnya. Aku yakin hasilnya bakal bagus banget. Karena ini sudah top 8, mereka juga lawan yang berat. Jadi kita harus bisa menghasilkan lebih baik daripada mereka. Ngeliat better tempurannya BK, itu tuh masih gerinjilan. Pakai whisk, nggak bisa pakai itu. Dan aku selalu ingetin harus dalam keadaan dingin. Oh, ini udah kamu ice bath, harus di ice bath. Harus langsung di ice bath. Langsung? Yes. Mix. Nasi aku udah jadi, tapi aku minta tolong Audrey buat ngecek gimana nasinya. Karena menurut aku, kapten harus tahu apa yang terjadi dalam lapangan. Kita sudah sepakat waktu kita seasoning dan ini karena urusan taste, semua tim harus mencoba apakah ini sudah benar apa belum. Aku nyicipin soy ginger yang dibikin sama Bang Hamzah. Aku udah yakin banget ini enak dan aku yakin tim kuning bisa menang. Aku nyicipin air kaldu untuk nge-braise ayamnya Bang Hamzah, kayak ada rasa pahitnya gitu. Tapi nggak tahu tuh dari mana. Mungkin dari gingernya. Maybe itu tuh. Gue mau tuh manis sampai kalah manis. Iya nanti, ini ayamnya di-braise dulu. Ayamnya fine. Ya makanya. Ya oke lah Bang, ntar kan kalau orang manis kan bisa tambahin lagi. Satu yang buat 3 dulu, karena bentar lagi akan keluar. Ya udah. Masukin aja Bang, nggak apa-apa. Ntar tinggal finishing nih. Karena ini adalah tim challenge, jadi segala keputusan harus kita rundingin. Jadi nggak ada yang salah menyalahkan. Oke, sisa waktu kalian tinggal 60 menit. Yes, Yes, Chef. Sudah berjalan 60 menit ya. Oke, Chef. Tuh, wah. Oh, Chef. Adit, kamu yang buat gyoza? Iya, Chef. Udah pernah buat sebelumnya? Belum pernah. Iya, udah di season. Benar? Udah dicoba tadi. Kamu yang season? Bareng-bareng dicoba satu tim. Oke. Satu tim. Biasanya kamu seasoning selalu Ya, makanya nanggung kan? Tadi aku langsung ke Audrey coba bareng-bareng, katanya tambahin lagi dikit, aku tambahin lagi Oke, tadi. buat yang precise, yang rapi, yang cantik. Siap. Ya? Siap. Kesulitan terberat dalam mengolah gyoza adalah melipat kulitnya sedemikian rapi dan cantik. Bikin lebih ya, ingat. Bikin lebih, karena bisa jadi salmon kalian gosong, chicken kalian buduk. That's not tempura. Mana tempura?
What is this? Yeah, I know it's zucchini. Kalian apain? Nggak diapain. Siapa yang cuci? Nah. Hamzah cuci. Hamzah, lu cuci zucchini-nya? Enggak. Berair. Siapa yang nyuci? Udah di perus. See, that's why I asked. What's wrong with it? Di perus. It have to be dry. To get a good tempura, dalamnya mesti dry. Kesulitannya di challenge kali ini karena Japanese food itu terlalu banyak tekniknya. Tempura harus crispy. Jadi susahnya di situ tekniknya. Kalau posisi BK ditukar dengan posisi aku, Jerry atau Hamzah, aku udah yakin dia pasti keteteran. Automatically, kaptennya pun jadi keteteran. Bisa ngebawa satu tim ke pressure test. Wow, cakep, seksi. Audrey sebagai kapten tim banyak ngomong, tapi satu porsi dua ya, sikat. sangat bertanggung jawab pada timnya. Oh, bisa. Semangat Klava. Oke guys, kita pasti bisa. Make it nice. Aku yakin kalian bagus. Semangat terus ya. Yo. Sorry. Guys, waktu kalian tinggal 45 menit ya. Ingat, kalian harus membuat satu set bento untuk kami terlebih dahulu. Paham? Gyoza udah OTW. Siapin 3 enoki, terus 3 porsi ini sama 3 porsi itu. Itu kan nasi udah ada, gyoza udah OTW. Kamu jangan males. Nah, angkat. Kalau udah gelembung-gelembung itu angkat. Kamu bikin endok. Iya, Chef. Endok apa ini? Endok Jepang. Endok Jepang. Ini tamago. Tamago. Sulit nggak? Lumayan sih, Chef. Soalnya baru pertama kali. Baru pertama kali bikin? Iya. Iya kan? Iya. Oke. Gimana Audrey menjadi tim kapten? Menurut aku sih, Audrey jadi tim kapten luar biasa, Chef. Luar biasa ya? Kenapa dia luar biasa? Dia percaya sama kita, terus dia bisa kayak... Dia percaya sama kalian? Iya. Kok kita nggak percaya sama kalian? Terus? Ayo diputar. Nah, set, suara cepat. Gulung. Guys, tapi harus dikontrol juga, ya. Robek dikit, itu oke. Digulung lagi. Ini kan kalau telur gulung, tapi nggak boleh terlalu kering. Oke, ambil aja nih. Oke, ya. Oke, good luck. Banyak banget sih. Karena ini pertama kali aku bikin tamago, aku sempat kesulitan waktu gulung telurnya. Karena itu tipis, jadi gampang sobek. Chef. Kamu buat gyoza? Iya, Chef. Lagi bikin Rapi gyoza. juga kamu ngelipetnya? Udah sering bikin? Enggak juga, Chef. Cuman sering bikin coipan, Chef. Oke, sama Beka juga? Iya, Beka lagi bantu. Bantuin tapi sambil bikin tempura juga? Iya, Chef. Masih mau. Oke, buat yang rapih ya. Iya, Chef. Ini nice loh, secara bentuk. Ini, Chef. Hati-hati pas lagi masakan nanti ya. Oke, Chef. Aku sempat bantuin Jerry buat ngelipat gyozanya karena aku tahu pasti banyak banget itu buat bikin 20 porsi. Tambahin 1 lapis lagi terus udah. Apa? Ini udah ada. Guys, hello. Biasa. Kuning, Iya, Chef. tim merah. 10 menit lagi, kalian harus menyajikan 3 bento box untuk kami para juri ya. Yes, sir. 10 menit. Yes, sir. No later than that. Nindi, Ya, tetap stay di Tamagoyaki ya. ya. Ntar apa yang ada yang jadi langsung pas ke depan. Oke. Taruh di tray atau apa biar rapi ya. Oke. Aku akuin hari ini Audrey keren banget karena dia sebagai kapten bener-bener cekatan banget. Udah gitu dia responsif banget dan dia bisa kasih kepercayaan buat kita ngerjain di station kita masing-masing. Nggak ada glaze sauce-nya? Udah. Oh, tuh. Ya. Aku men-suggest Bang Hamzah untuk bikin glaze ataupun sauce. Dan ternyata dia udah buat. Malah aku sedikit kena semprot dia. Kakak aman? Aman. Bang Hamzah? Aman? Cuman itu aja. Kalau ayam. Ini aja lah. Ikut.
Ini nasi. Ini nggak, Pak? Kosong. Pakai, ini nggak dipakai. Kau harus bisa bikin lebih bagus daripada punya lava. Ini bisa, ayo. Ini bisa, ayo. Ayo, ini. Kenapa? Tiga menit. 3 menit, oke. Ready semua. Itu ready. Oke. Plating ya. Salmon, gorengan, ini udah ada semua. Sip, nice. Nice. Yo. Guys, waktu kalian tinggal 30 menit. Ada ayamnya ya di atas. Tempura. Kotak. Siap. Putar sini, Bebe. Coba tanya Papa. Pas nggak? Enggak kan? Putar sini, Bebe. Coba tanya Papa. Pas nggak? Enggak kan? Jet, mau manjang ke sini atau ke sini? Bisa ke sini. Dan sekarang saatnya tim merah untuk membawa bento boxnya kepada kami. Tim merah. Ya, Chef. Ketika aku menghidangkan makanan ini di depan juri, aku itu berharap semoga mereka suka dengan hidangan ini. Waduh, Gyozanya nggak ada isinya. kok very dry ya? Kayak nggak ke steam. Bagian ujungnya nih. Bagian tuh. ujungnya masih belum matang. Tumpulnya is crispy dong. Tetap fokus nggak apa-apa. Terus. Faiz nggak apa-apa, Faiz. Langsung tetap fokus ya. Yo. Salmonnya kayak just sweet ya. Not even seasoning. Oke, tim kuning, please serve your bento box. Mutlak. Wah, ini look colorful ya. I like this. Looks very nice. Kelihatannya sih bagus sih. Waduh, gyozanya juga lebih gyoza ya. Thank you, Chef. Merah punya, aduh. Ini tapi amazing sih. Tempuranya juga lebih tempura actually. Ini ayamnya juicy, colorful, nasinya pas, Thank you, Chef. gyozanya colornya bagus, fluffy, crustednya benar, tempuranya juga tempura benar. Jujur, saya sudah pede dengan masakan tim saya karena juri pun sudah mention bahwa makanan tim kuning itu luar biasa enak. Sebenarnya senang, cuman belum bisa senang karena saya belum menang. Tadi beras lu nggak sikat semua? Beras nggak lu sikat semua? Lu sikat semua? Itu habis. Oke, jadi ya kalau saya jujur aja I prefer yellow. Lebih marinasinya dapat dan lain-lain. In terms of flavor. Sebenarnya yang punya red team semuanya sih masih oke. Merah punya nasi lebih fluffy menurut Ya. saya. Tapi tamago lebih enak. Tamagonya lebih bagus. Yes. Oke, here. Mana tuh nasi? Nasi mana? Oh, ini sini. Oke guys, sisa waktunya tinggal 15 menit. So kalian mulai prepare Yes, ya. semua bento boxnya ya. Ingat ada kurang lebih 20 orang. Sudah sini. Jadi nasi.
Rapihan Jerry gyozanya. Ya iya sih, udah biasa. Rapihan Jerry. Pertama kali saya sempat ngomong sama Audrey kalau saya belum pernah mengolah gyoza dan saya lebih pede untuk membuat tempura. Ketika aku ngeliat gyozanya Adit, aku ngerasa kurang puas. Sebenarnya aku pengen banget bikin gyoza karena aku punya pengalaman sebelumnya bikin gyoza. Jagung boleh nggak? Apa? Gak rapi ininya katanya. Hah? Gak rapi. Semangat. Rek, Ya. bisa take care itu pas sebentar. Apa? Itu tuh, Terus. Dilihat maksudnya udah. saya merasa sangat kesulitan. Di waktu sos 20 menit, saya hanya mengerjakan gyoza 40 biji. Angkat aja kalau udah habis. Itu baru buat 8 porsi soalnya nggak akan cukup ini. Oke. Walaupun kinerja Adit memang sedikit lambat, tapi dia itu super fokus dan aku yakin hasilnya pasti bagus. Langsung aja ambil 20. Nggak cukup mejanya. Biar nasinya di sini, sebelah sini. Sebelah sini. Hati-hati nasinya cukup ya. Oh bener. Nori cukup kok. Cukup. Udah beres belum? Lanjut ke tempur aja. Gue butuh bantuan ini nggak kejar. Timingnya si Adit waktu bikin gyoza itu agak sedikit miss. Harusnya dia bisa lebih cepat. Menurut aku Faiz itu orangnya nggak bisa multitasking. Jadinya dia tuh terlalu fokus dan nggak bisa ngebantuin temennya yang lain. Dit, gyoza lu ada 20. Enggak, Rek. Makanya gue minta tolong dari tadi. Aku butuh plating aja, Dit. Butuh plating apa? Tinggal, Dit. Udah ada 20 pieces kok. Itu berapa? Ada 20 pieces. Sikat. Oke guys, waktunya tinggal 30 detik ya. Ya, kebut. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Delapan, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Semangat ya. Yuk. Let's go. Orderan pertama. So far saya cukup puas sama hasilnya tim kuning. Semoga lidahnya para tamu cocok sama makanan kita. Ini kan.
Aku puas sama hasil makanan dari tim kita. Soalnya kelihatan appetizing dan aku yakin rasanya pasti enak. Semoga tamu kita cocok deh. Semangat ya, good luck. Iya. Semangat ya. Udah 20. Kita di sini berdoa, di sana kalian berjualan. Semangat ya. Para pemain dan kru sinetron Amanah Wali bersiap untuk menyantap hidangan yang telah dibuat oleh tim kuning dan tim merah. Selamat siang dan juga selamat datang para pemain sinetron dan juga kru dari Amanah Wali 4. Terima kasih telah menyisihkan waktunya di siang ini untuk berada di acara MasterChef Indonesia season ke-7 ini, dan kami, kru dan juga tim MasterChef Indonesia mengucapkan congratulations, selamat atas episode ke-200-nya di Amanah Wali. Oke, pada hari ini, siang hari ini kita sudah menyiapkan dari dua tim merah dan juga tim kuning untuk makan siang para bapak-bapak dan juga ibu-ibu. Semoga bapak dan juga ibu-ibu bisa menikmati dengan baik di siang ini. Oke, tim merah, tim kuning, silahkan sajikan hidangan kalian. Pakai miso glaze, salmon pakai miso glaze, terus ada tempura. Waktu serving makanan ke tamu, aku berharap mereka semua tuh suka makan ikan dan mereka cocok sama masakan kita. Nanti ya Kak. Nanti sama kongres ya, itu 200 episode-nya. Kongres juga buat. Ini pertama kali aku ketemu sama Wali dan aku super deg-degan. Semoga mereka suka dengan makanan dari tim kami. Kita yang bikin sendiri. Semoga enak ya Kak. Bisa menikmati makanan dari tim ini. Saya cukup pede memberikan makanan tim kuning ke para tamu. Ya, semoga mereka suka deh. Nih, siap. Iya. Pada saat surfing, aku sangat berharap semoga makanan ini cocok dengan lidahnya para tamu dan mereka bisa vote tim kuning dan akhirnya kita menang. Thank you, enjoy. Silahkan dinikmati. Ini ada salmon. Ini sama, kita Japanese food. Semoga suka, nikmati ya Kak. Jangan lupa beli tim Makanan dari tim Sasa terus. Terima kasih. Bapak, Ibu semuanya jangan sungkan-sungkan. Silahkan menikmati makan siang. Enjoy. Halo, Sir. Ya. Gimana nih, Bang Boy? Ya. Kita coba diulas lah. Iya. Hajar aja, hajar. Ini jago ngulas nih, Chef. Nah. Ini mohon maaf ya, ini mah lidah awam ya, Chef ya. No. First impression kita ngeliat tampilan looknya merah dan kuning, saya agak terkejut dengan yang kuning. Kenapa? Kalau menggandai, ini kegosongan atau ada arang tumpah di atas. Ini. Oh. First impression look ya. Pas ngeliat. Ya. Pas ngeliat. Saya coba yang merah, ikan. Buat saya, ini lembut. Dan saya nyebut ini ikan. Ternyata ayam. Ayam. Kok enakan ikan ini ya ketimbang ikan ini? Oke. Sangat perfect sekali di ikan ini yang rasanya tuh blend. Kira-kira itu, Chef. Jadi kalau misalnya harus memilih, kuning atau merah? Red. Red. Wow. Oke. Nah, Bang? Saya pertama kali surprise. Biasanya saya makan satu piring dikasih 2. Saya juga suka ayam, tapi saya lebih suka ikan. Untuk yang ini? Oke. Saya lebih suka ikan tuh, ikannya makan mau habis. Nggak mau ngulas lebih banyak, tapi saya juga suka yang merah. Suka yang merah?
Aku sempat nguping percakapan dari Mas Faang dan Mas Apoy waktu divisit sama Chef Juna. Dan mereka bilang mereka suka dengan salmon kita. Wah, seneng Pol. Well, enjoy. Ya, thank you. Ya, sama-sama. Halo, gimana? Udah cobain semuanya? Tommy. Sama? Mas Ovi, oke. Gimana kalau misalnya udah cobain dua-duanya, lebih prefer yang mana kira-kira? Coba, Vi. Itu yang mana? Kalau saya sih lebih prefer yang merah karena memang salmon. Kayaknya lebih susah masak ayam di sini timbang ikan. Oh, masak? Kayaknya sih. Kalau dari rasa agak nanggung sedikit lagi. Oke. Kalau Mas Tommy? Sebelum ke main course sebenarnya ngelihat dari misalnya gyozanya sama-sama tekstur kulitnya nih, kulit pangsitnya kayaknya keras nih semuanya. Dua-duanya keras. Oke. Kalau main course-nya saya lebih suka ayam. Yang ayam. Kondimen-kondimennya ini kan ada tempura, ada tamago. Tapi tempura tadi ada yang di merah, ada yang overcook ya, ada yang sampai hitam gosong. Oh. Iya, di sampai merah, gosong? Iya, ada sampai gosong, pas dimakan overcook banget, rasanya juga pahit gosongnya berasa. Oke, itu nanti harus disampaikan juga ke kontestan. Jadi Thank you. pemilihan ininya, komplimennya udah oke. Jadi tetap yang merah? Merah sih. Well, nanti kita lihat di voting terakhir. Thank you ya, sudah. Pak Bondan sama Bupati sama Bu siapa sorry namanya? Bule Wiwi. Bule Wiwi. Gimana makan siangnya? Kalau Pak Bondan ini kuning atau merah? Kalau untuk ininya, ya, saya lebih senang vaksinnya yang kuning. Kalau untuk sambalnya saya suka yang kuning. Minumnya lebih suka yang itu. Oke, jadi kalau misalnya favorit pilih salah satu. Overall saya pilih kuning. Kuning. Kalau Fatin, oke, pemerannya bagian apa? Pemeran di sinetronnya bagian? Antagonis nggak? Enggak, protagonis. Protagonis. Oke, favoritnya yang mana ini? Favoritnya, dua-duanya enak, Ya. cuman paling suka ini, merah. Kenapa? Karena salmonnya beneran enak banget, begitu sausnya juga nyatu gitu. Kalau ini kayak nggak ada terlalu kering gitu. Kering gitu ya? Sih. Kayak bingung Oke. itu mau rasanya apa. Oke, kalau boleh gimana? Kalau saya disuruh milih mana yang lebih saya suka, Ya. yang kuning atau yang merah, Ya. saya bilang saya lebih suka Chef Juna. Chef, sekarang bayangin tiap hari. Tak bayangin, oke tak bayangin. Tiap hari saya ketemunya sama Faang, Apoy, Tommy, Ovi, kenyang saya. Kenyang ya. Terus ketemu saya. Ketemu Chef Juna. Oh. Agak berbeda, Chef Arnold juga. Ya, wah mantap. Berbeda. Beda ya. Kalau masalah makanan, kembali lagi ke makanan. Saya mau tanya, Chef, apakah ini menghidangkannya waktu sudah matang, waktu kondisi panas langsung ditutup atau apa? Karena ketika saya buka kayak bau fishy, amis. Amis, oh itu saya harus cek lagi. Seharusnya itu tidak ditutup dulu. Harus ini nanti waktu udah dingin baru ditutup. Terus Untuk ikan saya suka banget. Bang Apoy tadi nggak suka ikan ya? Hati-hati ditenggelamin sama Bu Susi. Boleh. Untuk gyozanya yang merah, amis. Kalau untuk kuning, saya mau hambar. Dari daging gyozanya. Kalau gorengan saya nggak makan. Karena saya lagi diet. Oke, thank you Bapak dan juga Ibu-ibu ya. Thank you atas waktunya. Tadi berharapnya yang kuning ini lebih enak karena tampilannya terus ayamnya juga lebih menarik. Tapi pasti coba tuh rasanya tuh kayak hambar gitu mas. Terus gorengannya antara jagungnya ini cuma kayak pembungkus aja, nggak ada rasanya. Kalau yang tim merah ikan salmon itu enak banget. Terus yang ini sih yang keras banget ya. Gyozanya ini keras banget mas. Ini kurang enak deh. Padahal udah ditutupin pakai nasi pun juga hambar juga rasanya gitu. Tapi kalau saya memilih merah.
gorengannya saya suka yang ini, yang tim merah itu sih. Overall saya lebih suka tim merah. Ya. Aku suka banget sama salmon. Di sini salmonnya itu agak, biasanya aku makan itu kan agak lembut ya. Yang ini keras. Terus ini ayamnya juga kembar, nggak ada rasa. Aku pilih yang merah. Kalau saya sih seperti banyak yang teman-teman saya bilang, kalau yang ini memang salahnya bumbu itu sama chickennya itu nggak berasa gitu. Jadi kayak hambar, bener-bener hambar gitu sausnya. Terus kalau yang ini ya minusnya untuk salmonnya memang agak keras. Jadi, tapi untuk bumbunya memang dahsyat. Tapi untuk gyozanya hampir rata-rata memang agak kurang matang semua. Jadi saya makannya isinya aja itu. Nah, untuk casingnya saya buang, saya nggak makan casingnya. Tapi kalau saya harus memilih di antara dua ini ya saya pilih merah. Merah. Oke, terima kasih untuk para tamu sekalian yang sudah datang mencicipi bento box dari kontestan MasterChef Indonesia season ke-7. Sekarang sebelum kita mulai proses voting, kita mau memperkenalkan dulu kontestan-kontestan MasterChef yang telah masak bento box di hari ini. Kita persilakan masuk dulu, tim merah dan tim kuning. Silakan masuk. Maju ke depan, yang aku pikirin cuma semoga senyumku bagus aja lah di depan wali. Oke, untuk di tim merah, di sini ada Audrey, dia sebagai tim kapten. Ada Nindi, Adit, dan Faiz. Mereka yang menyajikan menu yang sudah pasti disajikan di bento box berwarna merah. Dan di tim kuning ada tim kaptennya Beka. Ada Klava, Hamzah, dan Jerry. Mereka yang membuat menu yang disajikan di bento box berwarna kuning. Saya berharap tim Amanah Wali 4 memilih tim kuning daripada tim sebelah, tim merah. Oke, inilah tim kuning dan juga tim merah, Bapak dan juga Ibu, para pemain sinetron dan juga para kru dari Amanah Wali keempat ini telah mencicipi dan juga makan makanan siang bento box tim merah tim kuning. Kita akan memulai penilaian dan Bapak dan Ibu akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang di tim challenge ini. Apakah tim kuning atau tim merah? Cara penilaiannya, di depan sudah ada clapper warna merah dan juga kuning. Bapak dan Ibu silahkan menge-clap sesuai dengan warna dari bento box kesukaan Bapak dan Ibu. Yuk, kita saatnya voting. Oke, tim merah, tim kuning. Sekarang saatnya kita akan mulai vote. Langsung kemenangan ini murni dari para tamu. Kami tidak ada ikut campur. Dengan kinerja tim aku yakin tim aku pasti menang. Tim kuning udah melakukan yang terbaik, sisanya kami serahkan kepada para tamu. Oke, tamu pertama kita boleh mulai vote. Silakan. Vote pertama udah ada di tim merah. Semoga ini pertanda baik buat vote-vote ke depannya. Vote pertama untuk tim merah, aku udah takut dan khawatir banget kalau kejadian sebelumnya akan terulang lagi. Ayo kuning, kuning, kuning. Orang kedua juga merah lagi. Aku udah pesimis, tapi aku harus semangat buat tim aku. Merah terus, ayo merah terus. Lanjut. Akhirnya tim kuning
ada yang ngevote untuk pertama kalinya. Aku jadi makin semangat kalau makanan kita pasti enak. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hah, merah lagi? Yakin makanan merah enak? Tuh kan, kuning tuh enak tau makanannya. Semoga aja tim kuning nggak nyalip voting dari tim merah. Wah, kuning mulai unggul nih. Semoga terus konsisten dan ninggalin tim merah. Ayo mas, tim kuning. Pilih tim kuning. Kuning, kuning. Votingan pertama, ternyata skor kita tuh tipis-tipis, bikin greget banget. Aduh, aku tuh gemes banget. Kenapa sih hasil vote-nya tuh harus kejar-kejaran gitu? Sengit banget nih 6 sama. Hati rasanya makin deg-degan. Aduh, tiba-tiba tim merah ngejar dan dia lebih unggul. Tim kuning nggak boleh sampai kalah nih. Bukannya Chef Juna? Terima kasih, sistem pencernaan saya standing ovation. Enak sekali. Standing ovation. Wah, merah unggul. Thank you Kak Fatin. Oke, ya. Skornya udah lumayan beda jauh sama tim merah. Sampai sini aku udah pesimis banget. Semoga aja tim kuning nggak nyalip voting dari tim merah. Ternyata masih ada yang ngevote tim kuning. Semoga aja tim kuning masih bisa menang.
Semoga sih nggak kayak offset zone sebelumnya, dikejar dan kita kalah. Wow, 2 orang lagi. 9 sama. Semoga 2 orang lagi milih tim kuning. Udah 9 sama dan tinggal 2 orang lagi. Harus pilih merah semua nih 2 orang ini. Mas Apoy, kenapa milih merah? 10-9. Semoga vote terakhir masuk ke tim merah. Aduh, ternyata Mas Faang juga pilih tim merah. Ya udahlah, ini mah pressure test aja kita. Ya, selamat juga buat kamu. Thank you. Yes, bener kan? Tim merah yang menang. Oke, jadi cukup seru ya. Racing juga. Tapi jelas di sini skor akhir tim merah mendapat 11 volt dan tim kuning 9 volt. Jadi pemenangnya adalah selamat tim merah. Usaha tidak mengkhianati hasil. Ini hal yang benar-benar aku takutin dari awal karena aku dipilih jadi tim kapten dan sebelumnya sudah pernah gagal dan gagal lagi, itu rasanya benar-benar kecewanya 2 kali. Dan sudah jelas tim kuning, kalian silahkan mempersiapkan diri di pressure test. Pressure test pakai baju hitam, di depan ada kotak hitam. Hah, apalagi ya ini isinya? Ayo Mika, semangat. Kamu pasti bisa deh pressure test kali ini. Menurut saya ada 4 orang di pressure test kali ini yang mempunyai karakter yang berbeda, agak sedikit berat sepertinya. Pressure test kali ini dihadiri oleh 3 peserta terkuat di MasterChef dan 1 yang menurut aku biasa-biasa aja. Kayaknya bakal seru deh. Semangat, brother! Perasaan saya di pressure test kali ini jauh lebih tenang dibandingkan pressure test yang pertama dan yang kedua. Ayo bang, Tuh, lagi nih. Ada kotak hitam di depan saya dan itu besar banget. Kira-kira apa isinya? Gede banget nih kotaknya, nggak kayak biasanya. Pasti isinya banyak. Karena hari ini pressure test, tumben mystery box-nya jadi hitam. Jerry, Clava, Becca, dan juga Hamzah. Kemarin kalian di tim kuning, dan sekarang kalian memakai apron hitam. Dimana kemarin nilai skor tim kuning dengan tim merah ya, beda sangat tipis sekali. Apakah Becca did a very good job untuk menjadi tim captain? I think so, ya. Yeah? So Becca, don't beat yourself up.
Ya, you did very well. Lagi-lagi aku bawa tim aku masuk pressure test. Perasaannya sih sedih, tapi ya harus berjuang. Apakah hidangan kalian yang kalian sajikan kepada kami enak? Yes. Dan kami pun merasa kalau hidangan yang kalian berikan dengan kondisi yang sama kepada para tamu kami, saya rasa kalian bisa menjadi tim pemenang. Tapi sayangnya, tim merah memiliki adjustment di hidangan mereka. They made an improvement di mana mereka bisa memenangkan challenge kemarin. Aku senang banget berada di tim merah dan jadi pemenang di offside challenge dan nggak usah ikut pressure test. Oke, Klava. Yes, Chef. Tidak ada game Yes. di pressure test ketiga ini. Yes. Kali ini di pressure test nggak ada mini game. Udah pasti Klava masak. Di 2 mini game sebelumnya, Klava berhasil ngalahin aku dan selamat nggak ikut pressure test. Tapi kali ini nggak ada mini games dan selamat, Klava, kamu harus memasak. Yah, sayang banget pressure test kali ini nggak ada mini game. Coba ada, aku pasti langsung naik ke lang. Gimana rasanya? Rasanya semangat untuk bisa terus memasak di Galeri MasterChef Indonesia, Chef. Oke, ini yang di atas pasti senang sekali ya. Yang di pressure test ini adalah kandidat-kandidat kuat kebanyakan. Di pressure test kali ini, peserta yang masuk semuanya orang-orang terpilih karena sudah 8 besar. Mereka semua punya kemampuan, ada kekurangan dan kelebihan. Tapi tetap saya juga harus pede dengan kemampuan saya. And 1 or 2 or maybe 3 of them can go home now. Hah, 3-4 orang yang pulang? Banyak banget, Chef. Jangan dong. Untuk tim kuning, benar sekali kata Chef Arnold. Bagi kami, pemenangnya adalah tim kuning. But di sini, kalian tim kuning cukup bodoh. Kalian tidak belajar. Saya tidak percaya dengan namanya luck. Akan tetapi, based on experience, offside challenge sebelumnya, BK captain, BK di mata kami menang tim tersebut, tapi akhirnya kalah. Why kalian menunjuk BK lagi untuk menjadi captain? A game is a game. Kalian mau meninggikan ego in the game, you lose. Aku nggak ngerasa kalau BK yang bawa kita masuk ke pressure test. Karena dari kerja kita kemarin, semuanya bekerja dengan baik. Ya pure, ini karena kita kalah vote. But now we are here. Klava yang 2 kali lolos dari pressure test karena ada mini game, sekarang harus benar-benar menjalaninya. Dan again, setiap season ada 1 orang yang pertama kali pressure test dan go home. Oke, Chef, aku akan buktiin kalau aku nggak akan pulang di pressure test kali ini. Oke, di depan kalian sudah ada box besar. Tentunya isi dari box tersebut akan menjadi challenge kalian. Udah lama nggak lihat box, terus sekarang gede banget. Di sini manajemen waktu, manajemen bahan, dan kreativitas sangat-sangat diperlukan. Di top 8 kali ini, pasti tantangan pressure testnya nggak akan segampang pressure test sebelum-sebelumnya. Kalian siap untuk melihat challenge kalian kali ini? Yes, Chef. Yes, Chef. Dan percaya, this is the hardest pressure test ever. Belum pernah ada selama Belum season pernah 1 sampai sekarang. Chef Juna bilang kalau ini tuh pressure test paling berat. Aduh, aku bersyukur banget bukan aku yang di bawah. Mari kita reveal challenge kalian hari ini dalam hitungan ketiga. Kita buka bersama-sama. Please, please, sweet, sweet. Coklat kek, gula kek, anything, tapi sweet, please. Yakin nih, di pressure test kali ini, pasti 1 core ingredients dan ukurannya gede banget. 1, 2, 3. Sreng, pas
Pas dibuka isinya bukan manis-manisan, malah protein, banyak isinya, dan saya banyak banget item yang saya nggak tahu. Sekali dibuka isinya banyak banget. Aduh, wadaw, wadidaw. Di depan kalian sudah ada prawn, red snapper, honey clams, romano beans, fennel bulb, kale, champignon mushroom, garlic, shallot, onion, beef tomato, cherry tomato, green tomato, red and green chili, capsicum, jalapeno dan habanero, purple basil, Thai basil, oregano, sage, lemongrass, ginger, galangal, kaffir lime leaf, coriander, Italian parsley, lemon, lime, andaliman, asam potong, couscous, chickpea, all-purpose flour, baguette, butter, Parmesan cheese, olive oil, balsamic vinegar, soy sauce, coconut cream, fish sauce, chicken broth, sour cream, and white cooking wine. Akeh di sini. Waduh, banyak banget sih barangnya. Ini mau masak atau pindahan dapur? Wow, barangnya banyak banget. Udah kayak mini pantry. Listen to me carefully. Kalian akan masak head to head. Berempat, bisa terjadi hingga 3 ronde. Saya pikir pressure test kali ini bakal cuma sekali masak, dan ternyata ada 3 ronde. 1 ronde 30 menit. Kalian harus sudah menyelesaikan masakan kalian. Artinya waktu memasak kalian 30 menit untuk ronde pertama. Kita akan cicipi. Jika menurut kami salah satu di antara kalian memuaskan, kalian aman. Orang tersebut langsung aman. Ketiga orang yang belum aman akan masuk ke ronde kedua dan memasak lagi selama 30 menit. Kami cicipi. Jika ada yang aman, orang tersebut aman, sehingga di ronde ketiga akan terjadi head-to-head 2 orang. Tapi ada kemungkinan di ronde pertama atau di ronde kedua pun tidak ada yang memuaskan. Jadi ini berjalan terus. Di pressure test kali ini sangat luar biasa ya, karena biasanya 45 menit paling sebentar. Sekarang 30 menit dan semuanya ada proteinnya. Tuh, ini tuh benar-benar tantangan yang luar biasa. 1 ronde 30 menit, kali 3 1,5 jam. Wah, ini mah sudah capek mental, capek fisik. Kalian bebas memasak apapun yang ada di dalam box kalian. Dan ingat, that's your ingredient. Artinya jika kalian tidak lolos di ronde pertama, kalian harus masak di ronde kedua dan selanjutnya dengan bahan itu saja yang ada di depan kalian. Makanya saya bilang, manajemen waktu, manajemen bahan, dan juga kreativitas. In that order. Seperti kami bilang di Cancan sebelumnya, kami bisa melihat perkembangan kalian. Dan di sini, di pressure test ini, kalian benar-benar berkompetisi satu dengan yang lain. Dengan bahan yang sama, siapa yang lebih unggul, itu semua up to you guys. Kalian amati dengan baik bahan-bahan yang kalian punya. Remember, untuk seluruh tantangan ini, selama 3 round, bahan-bahan yang ada di depan kalian, that is all you have. Kalau kalian tidak selesai di ronde pertama, hidangannya itu tidak boleh dilanjutkan. Nggak boleh dilanjutin. Harus start from zero again. Start dari nol lagi. Menurut aku rules di pressure test kali ini berat banget. Soalnya mereka dituntut untuk masak berulang kali dalam waktu yang singkat. Kalian pikirkan baik-baik. Kalian atur strategi dengan baik. Waktu kalian setiap ronde hanya 30 menit. Apakah kalian bisa membuat makanan yang enak dan memuaskan dalam 30 menit? Yes, easily. Dan ingat, di setiap makanan yang simple perlu perfection. Karena waktu setiap rondenya itu cuma 30 menit, yaudah deh masaknya yang simple tapi enak. Di sini kalian boleh memakai bench di kanan kiri kalian. Semua bench nyala. Semua oven, stove, air, everything is running. Semuanya untuk kalian. Kalian bisa pakai. Paham? Yes, chef. Kalian tidak boleh ke pantry.
Kalian hanya boleh ke utensil room untuk mengambil alat-alat apapun yang kalian perlukan. Don't overcomplicate yourself. Be smart. Masaklah makanan yang enak sesuai dengan standar MasterChef Indonesia. Especially, this is top 8. Dari 4 orang yang pressure test hari ini, aku berharap Klava yang pulang. Karena dia salah satu saingan aku yang paling berat. Dengan sistem pressure test kali ini, kasihan Becca lah. Musuhnya berat-berat semua. Oke, ingat kalian punya 3 ronde, artinya di pressure test kali ini kalian mempunyai 3 kesempatan to prove yourself. Kalian siap? Ya, siap. Oke, waktu kalian 30 menit. Dimulai dari sekarang. Go. Tangan lu, tangan. Semangat, Bek. Pasti bisa, Bek. Pressure test kali ini sangat berbeda. Para kontestan harus memasak sebanyak 3 round. Dari bahannya sih kayaknya bisa dibikin chili seafood gitu. Jadi aku mutusin untuk bikin chili squid. Hal pertama yang aku lakuin adalah bikin bumbu halus. Karena harus dimasak lebih lama supaya makanannya jadi enak. Semangat. Karena saya ngeliat ada bumbu-bumbu Nusantara, akhirnya saya memutuskan untuk masak makanan Indonesia di round pertama. Aku fokus untuk masak satu hidangan dan ngambil semua peralatan untuk round 1 aja. Karena aku yakin aku pasti lolos. Karena bahannya ada banyak banget jenisnya, akhirnya saya memutuskan untuk mengkelompokkan setiap bahan untuk round 1, round 2, dan juga round 3. Di round pertama ini saya pakai kakap merah sebagai proteinnya, kemudian untuk kuahnya saya mau bikin santan kuah kuning, dan juga ada sambal tomat yang mirip kayak dabu-dabu. Harapan saya yang pastinya saya bisa lolos di ronde pertama. Di situ ada salah satu bahan yang memang rasanya asam. Jadi saya langsung mengide bikin ikan kakap kuah asam. Ronde pertama ini saya ngolah ikan kakap pakai kuah asam. 30 menit saya pikir cukup semuanya. Nanti ikannya sama aku akan aku grill, udah gitu nanti dicampur sama kuahnya. Dari cara kerja Bang Hamzah itu kelihatan banget Bang Hamzah udah tahu mau masak apa dan pasti hasilnya enak. Saya sudah pede dengan masakan saya di ronde pertama ini karena saya pakai ikan kakap semuanya untuk jadi stok karena saya membuat kaldu ikan. Kenapa di torch? Supaya bau amisnya hilang dan ada rasa smoky yang keluar dari sini. Saya rasa Bang Hamzah masih pede, tapi Klava sama Becca agak kebingungan dan agak nervous. Perasaan aku pertama kali masak di pressure test deg-degan banget sih, lumayan kehilangan. Bingung mau bikin apa, lumayan. Ini pertama kalinya aku masak di pressure test dan waktunya 30 menit. Aku sedikit panik sih. Aku lupa jaga apinya dan akhirnya bumbu aku gosong. Aku langsung cepet-cepet ngambil panci baru. Tapi untungnya bumbunya masih bisa dipakai. Aku sih udah tahu mau masak apa, tapi masih nggak tahu rasanya kayak gimana. Becca, kamu bikin apa? Bikin sup seafood, Chef. Sup seafood? Iya. Apa aja tuh? Ladannya terlalu banyak tuh. Seafood apa aja? Bener nggak sih, Chef, ngomongnya bulu base? Enggak dong, bulu base nggak bisa dong. Bulu base beda. Beda ya? Jangan semuanya dipakai proteinnya ya. Menurut saya, Becca cukup pede. Dia membuat sop seafood yang kelihatannya sih enak banget. Ya karena ini kuah asam dan saya juga pengen si kakapnya ada tekstur. Jadi saya pensir dulu supaya crispy. Kalau saya biasanya bikin ikan ya, kalau pensir gitu biasanya 90% di kulit. So it's nice and crispy, di atasnya itu baru di flip supaya nggak kering gitu ya. Disamperin sama juri, katanya nggak usah pakai butter. Cuman ini tuh nggak pakai minyak kelapa, jadi saya mau basting supaya flavornya lebih keluar.
Halo, Chef. Gimana menang? Seneng banget. Dan pertama kali jadi tim kapten. Iya, Chef. Seneng banget sih. Apalagi tahu sekarang pressure testnya kayak gini. Lebih pressure daripada kemarin. Masa? Iya, Chef. Ini challenge-nya sebenarnya nggak rumit ya? Seharusnya, Chef. Kita juga sebenarnya bahan-bahan yang ada di sini juga seafood itu lumayan semuanya gampang dan mudah dan cepat diolah. Bahan-bahan yang lain juga lumayan simple. Jadi sebenarnya pinter-pinteran memilih hidangan yang tepat. Guys, sisa waktu kalian tinggal 15 menit. Ya, Chef. Dari jauh si Jerry kelihatan fokus dan rapi banget. Ini kenapa sih orang sekali-sekali jatuh kek? Okay, Jerry, 30 minutes. What are you making? Saya mau bikin appetizer gitu, Chef, kayak sup. Jadi basically kuah santan, kuah kuning gitu. Terus ada seared fish, sama ntar atasnya ada sambal ini, Chef, kayak dabu-dabu. And kuah ini kuah kuning bersantan? Iya, Chef. Okay, so it's a small appetizer, right? Ya. Okay, good luck. Thank you, Chef. Oke, Klava, kamu buat apa? Bikin kayak... Pecel, panas. Bikin apa? Iya, kayak Singaporean seafood gitu, Chef. Seafood stew, tofu. Kayak pakai tomato, terus ada chili paste, ada ginger, terus pakai fish sauce. Okay, and then you got ini, dry bread, fried bread. Iya, Okay. Aku bumbuin saus aku dan ternyata keasinan parah sampai pahit. Aku nyesel banget masukin garam karena kan aku udah pakai fish sauce. Pasti asin. Ini jadi over. Menit lagi. Ini mah masih cukup banget. Aku masih bisa bikin roti. Waktu saya buka oven, ternyata banyak tuh asap yang keluar. Tapi it's okay. Karena emang di situ ada butter. Dan butter itu boiling point-nya tidak terlalu tinggi. Jadi dia memakan asap. Tapi ikannya baik-baik saja. Waktu saya mau plating, saya cobain lagi tuh kuah saya. Kayaknya masih kurang seasoning. Jadi saya tambahin lagi. Pertama kali aku nyobain cumi dan bumbunya sudah enak, tapi cuminya kurang matang sedikit lagi. Waktu kalian tinggal 5 menit. Untuk yang pertama, let's go. Semangat.